Bagaimana saya sebagai pelajar untuk hidup seimbang dan tidur yang cukup di tengah kesibukan sekolah yang membuat lelah fisik dan mental. Waduh, ini kayaknya sekolahnya serem banget ini Pak. Sampai lelah fisik dan mental. Kalau kamu lelah dalam rangka menuntut ilmu, jempol dah. Lelahnya kamu itu insya Allah menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, ma min musibatin tusibul mu'min min wasabin wala nasabin. Ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, keletihan, rasa sakit, rasa sedih, kecuali Allah gugurkan dengannya dosanya. Kalau kita letih untuk menuntut ilmu yang benar, insya Allah pahala. Dan letihnya kita menggugurkan dosa. Gak usah kita mengeluh, gak usah. Iya, karena antum sudah diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ilmu yang antum tuntut itu ilmu yang gak benar. Baru antum harus keluar, harus cari sekolah lain yang memang itu ilmunya benar gitu. Iya. Makanya Imam Ahmad beliau lelah dan letih untuk beribadah. Ketika ditanya, hai Imam, sampai kapan kamu itu lelah dan letih untuk ibadah? Kata Imam Ahmad, sampai aku yakin aku sudah masuk surga. Baru aku mau santai nanti di surga. Ya. Dahulu para ulama lelah dan letih mencari ilmu. Sampai kata mereka, la yustafa'ul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin diraih dengan cara bersantai. Harus lelah untuk ilmu. Maka lelahnya kita, kalau memang itu di jalan kebaikan, bagus. Lelah mencari nafkah, alhamdulillah pahala. Lelah dalam ibadah, bagus. Ya. Ini lelah, kenapa lelah? Ya habis maksiat, la ilaha illallah. Yang betul mencukur atau menipiskan kumis ya Ustadz? Yang betul menipiskan, bukan mencukur. Ya, mencukur tuh begini tuh, cukur. Ya, kata Imam Malik mengatakan mencukur kumis termasuk bid'ah. Ya, yang benar menipiskan saja. Karena lafaz mencukur itu ada dua, qas memotong atau juz memotong habis. Ya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah mengambil siwak dan melebihi bibirnya dipotong. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun mencukur habis, sampai bersih gitu. Nah itu yang diingkari oleh Imam Malik. Apabila kita melihat muslim melihat kesalahan muslim yang lain, apakah kita berkewajiban untuk mengingatkan? Walaupun kadang kita mengetahui teman kita ada yang kurang berkenan. Karena saya pernah mendengar apabila kita melihat kemungkaran orang lain dan tidak kita ingatkan, maka orang itu meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Nggak ada riwayat seperti itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubah dengan tangan. Kalau jika tidak mampu maka rubahlah dengan apa? Dengan lisan. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan apa? Dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya apa? Pengingkaran. Ya. Ya kata Rasulullah SAW itu adalah merupakan selemah-lemahnya pengingkaran. Nah, kalau kita melihat teman kita berbuat maksiat atau berbuat kesalahan, syaratnya kita melihat loh, bukan kata orang atau disampaikan kepada kita. Melihat. Kalau kita melihat, kita lihat kemampuan kita, bisa nggak mengingkari? Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan kekuatan, silakan. Tapi ini khusus punya orang-orang yang punya kekuasaan.
bupati, camat, gubernur, presiden. Ya. Kalau bisa dengan lisan kita memberikan nasihat, bagus. Ya. Antum misalnya lagi berwudu di sebelah antum, Masya Allah, boros. Antum bilang, Mas, kalau bisa yang irit, karena yang Rasulullah SAW melarang itu. Masya Allah, bagus. Ingatkan dia. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak mungkin lah, nggak mampu, ya sudah, yang terpenting hati kita mengingkari, Pak. Ya. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Apabila saya mendapati saf pertama sudah penuh, namun kalau akan membuat saf yang baru tidak ada makmum lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya saf di belakang sendirian? Kalau memang sudah penuh, nggak cukup lagi, maka kita sendirian di belakang nggak apa-apa. Itu darurat. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya. Ada yang berpendapat bahwa rambut yang tumbuh di sekitar wajah seperti pipi bukan bagian dari jenggot sehingga boleh dicukur. Bagaimana tanggapan Ustadz? Imam Nawawi ketika menyebutkan tentang makna jenggot, maka beliau mengatakan jenggot itu adalah ya yang tumbuh di sini nih. Ini apa nih? Ya. Kemudian di dagu. Demikian pula yang di pipi. Iya. Dalam syarah Sahih Muslim. Jika kita menangis ketika sholat, apakah jika menelan air mata yang masuk ke mulut membatalkan sholat? Ngapain ditelan, Mas? Kalau nggak sengaja yang dimaafin lah. Ya. Boleh nggak menyeka air mata atau membiarkannya? Biarkan aja, tapi kalau diseka pun nggak apa-apa. Takut kelihatan orang ria misalnya diseka. Ya. Biar lebih ikhlas, nggak apa-apa. Ya. Apa memberi uang lebih ke supir taksi termasuk gulul ya Ustadz ya? Kalau si taksi itu sudah digaji oleh perusahaannya, ya, maka tidak boleh kita memberi uang lebih. Kenapa? Karena itu termasuk, ya, apa namanya, hadiyatul ummal, hadayal ummal. Terkecuali kalau memang perusahaannya mengizinkan. Kalau perusahaannya mengizinkan, kita tahu perusahaannya mengizinkan, maka sebagian ulama katakan boleh. Bagaimana tentang hadis yang menerangkan bahwa Rasul pernah makan dan minum sambil berdiri? Rasul pernah makan dan minum sambil berdiri. Saya belum menemukan. Adanya riwayat dalam riwayat Abu Daud bahwa sebagian sahabat mereka makan sambil berjalan. Ya, adapun riwayat dari Rasul saya belum menemukan. Kalau minum berdiri betul. Ya, Rasulullah pernah berdiri minum air Zam-Zam. Juga di rumahnya Rasulullah mengambil bejana yang tergantung. Kemudian beliau minum sambil berdiri. Kata para ulama, ya, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah perbuatan Rasul sambil berdiri itu menunjukkan boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan menunjukkan makruh. Dan ini pendapat jumhur. Menunjukkan hukum apa? Menunjukkan hukum makruh. Ya. Adapun yang benar duduk. Adapun berdiri maka makruh. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah lakukan itu karena ada kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan kembali. Itu dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim.
Ya. Maka dari itu, kalau kita masih bisa duduk, kenapa sih Pak harus berdiri? Kecuali kalau antum di suatu tempat lagi haji, nggak usah duduk saking ramenya. Ya, terpaksa berdiri, ya enggak gimana lagi, terserah. Apakah seperti nggak masalah. Tapi kalau di acara walimahan gitu kan, malu mau duduk di lantai malu. Kok malu sih? Mau ngamalin sunnah Rasul malu. Gak boleh malu ngamalin sunnah Rasul. Mengamalkan sunnah Rasul harus tegas kita, Pak. Ya, sekarang banyak di antara kita kan mau mengamalkan sunnah Rasul malu. Kata Rasulullah, siapa yang setelah makan hendaklah menjilat piringnya. Coba antum kalau di restoran dijilat nggak piringnya tuh? Malu, nanti sebut rakus lagi, gimana gitu kan? Bolehkah marah untuk memberikan efek jera kepada orang lain? Contohnya ada teman ana yang dia ngediamin temannya dengan asumsi untuk memberikan efek jera katanya kepada temannya itu. Kalau memang itu jalan yang terbaik nggak apa-apa. Ya. Dan antum melihat itu manfaat. Tapi kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya, ya pundung nggak jelas, maka jangan beralasan pengen bikin efek jera, padahal sebetulnya pundung gitu kan. Ada orang gitu Pak, bikin alasan biar dibenerin. Kok kamu pundung sih nggak mau ngobrol sama dia? Ya efek jera buat dia, padahal mah pundung gitu loh. Ya, ini cuma cari cara alasan aja ini, nggak bener. Apakah seorang anak masih berhak minta nafkah kepada ayah? Meskipun ayah sudah bercerai dengan ibu? Ya. Kalau minta boleh dan hak. Ya, anak minta duit kepada ayah padahal udah cerai. Ya. Kemudian datang ke ayahnya, Pak minta duit dong Pak, nggak apa-apa. Mana yang lebih baik? Mendahulukan ilmu agama atau ilmu dunia? Ya jelas ilmu agama dong. Ya, karena ilmu agama itu nggak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia. Nah kalau antum lagi belajar ilmu dunia nih, ya sama orang tua pokoknya kamu harus lulus, ya udah pelajari aja. Tapi jangan lupa ngaji. Di sela-sela kekosongan, datang ke majlis taklim, duduk di majlis taklim, ngaji. Jangan sampai nggak ngaji, ya. Bukankah apabila telah masuk surga, semua yang kita inginkan akan dikabulkan? Lalu posisi hadis atau amalan yang menjanjikan sesuatu, misal rumah di surga, itu di mana ya Ustadz ya? Akhi, di surga itu ada dua perkara. Perkara yang memang telah Allah janjikan dan perkara yang memang keinginan kita dan kita yang minta. Paham nggak? Iya. Maka yang telah Allah janjikan adalah akibat perbuatan amalan soleh. Maka Allah berikan kepada kita rumah-rumah yang istimewa. Iya. Yang kedua, Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari yang kamu inginkan. Penduduk surga akan diberikan apa yang diinginkan, tapi dengan izin Allah. Iya. Terkadang Allah tidak memberikan izin karena tidak memberikan manfaat apa-apa buat si hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang hamba minta kepada Allah mau bercocok tanam. Ya, maka dia bercocok tanam, ternyata apa yang terjadi langsung segunung ya hasilnya. Maka si hamba ini tetap mau bercocok tanam, maka Allah melarang. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya buat apa? Ya. Maka dari itulah ya, tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum di surga mau banyak-banyakan rumah ngapain? Ya,
nggak dipakai juga. Ya Allah minta dong ya Allah 100 rumah situ. Emang istrinya berapa? Kalau antum istrinya 100 istri, ya Allah kasih 100 rumah insya Allah. Tapi yang 100 istri itu yang tingkatannya paling tinggi mas. Ya ini tingkatannya paling rendah, paling kasih 2. Iya. Ustadz mau tanya, seperti apa sih rasanya keberadaan iman di dalam hati? Pak, iman itu manis rasanya Pak. Tapi tidak setiap orang bisa merasakan manisnya iman. Kata Rasulullah SAW apa? Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai orang lain karena Allah, bukan karena dunia. Maksudnya karena keimanannya, karena ketaatannya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia tidak mau kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka kata Rasulullah, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Sekarang jadi pertanyaan kita Pak, apa sih makna manisnya iman itu? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan tentang makna manisnya iman, artinya dia merasakan lezatnya ibadah. Bagi dia ibadah itu lezat. Dia merasa asyik berdua-duaan dengan Allah. Ketika ia berzikir, ia merasakan nikmat. Ketika mendengar azan, segera hatinya ingin segera pergi ke masjid. Ketika sholat tahajud, dia ingin rindu untuk tahajud. Ini orang berarti sudah merasakan apa? Manisnya iman. Adapun kalau dia tidak merasakan kelezatan dalam sholat, dia tidak merasakan kelezatan dalam zikir, bahkan baca Quran pun baru sebentar udah nggak mau, berarti ini orang belum merasakan apa? Manisnya iman ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Yaitu makna daripada manisnya iman ya akhi. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan julukan ahli kitab Ustadz? Dan apakah di kalangan umat Islam ada yang ahli kitab? Mereka disebut dengan ahli kitab karena mereka diberikan oleh Allah Alkitab, ya, kitab suci Taurat dan kitab suci Injil. Namun kitab Taurat dan Injil ternyata dirubah-rubah oleh mereka. Adapun umat Islam tidak disebut dengan ahlul kitab, walaupun mereka diberikan Al-Quran, tapi mereka disebut dengan Muslim. Ya, itu untuk membedakan antara Muslim dengan ahlul kitab. Makanya Allah memanggil orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dengan ahlul kitab. Allah mengatakan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Nah sekarang pertanyaannya, di zaman sekarang ada nggak ahlul kitab? Ketahuilah akhi, ahli kitab itu akan ada sampai zaman Nabi Isa turun. Ini dasarnya firman Allah dalam surat An-Nisa. Di mana dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa belum wafat. Dan ketika Nabi Isa diangkat ke langit pun tidak semua ahli kitab beriman kepada Nabi Isa, tidak. Tapi Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa itu, tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada ahli kitab, kepada Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa. Kapan itu? Di akhir zaman.
Berarti nanti ketika Nabi Isa turun sudah tidak ada lagi ahli kitab, yang ada muslim atau kafir. Karena di zaman Nabi Isa hanya diberikan 2 pilihan, masuk Islam atau dibunuh. Iya. Nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Kalau seseorang sudah melakukan dosa besar, misalnya syirik, lalu orang itu bertaubat, apakah masih mengucapkan kalimat syahadat? Kalau dia muslim, lalu ia jatuh kepada kesyirikan karena ketidaktahuan itu syirik, maka cukup ia bertaubat kepada Allah saja. Tapi kalau dia tahu itu syirik dan ia jatuh kepada syirik besar, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Hendaklah ia mengucapkan setelah itu la ilaha illallah, karena ini sudah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, Wahabi itu siapa sih? Siapa ya Wahabi itu, Pak? Kalau kita melihat sejarah, Pak, penamaan Wahabi itu sudah muncul semenjak abad ke-4 Hijriah. Karena disebutkan bahwa Al-Imam Ibnul Lakhami yang hidup pada abad ke-4 Hijriah atau ke-5 Hijriah pernah ditanya tentang hukum masjid yang dibangun oleh kaum Wahabi. Maka Imam Ibn Lakhami mengatakan hendaknya dirobohkan itu masjid. Ya, itu termasuk masjid dirar. Dan ternyata, ya, Wahabi itu nisbat kepada Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, Wahab atau Wahab, sebagian ulama menyebutnya Wahab, sebagian mengatakan Wahab, ya, bin Abdurrahman bin Rustum. Itu muncul di Maroko, Pak. Dan keyakinannya memang menyesatkan. Dia mengatakan ya bahwa sholat Jumat tidak wajib. Ya, dia menolak banyak syariat Allah. Makanya banyak dikafirkan oleh para ulama. Maka dari itu Ibn Lakhami ketika ditanya tentang Wahabi, ya beliau mengatakan mereka firqah yang sesat. Tapi Ibn Lakhami hidup pada abad keberapa? Pada abad ke-4 atau ke-5 Hijriyah. Nah sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah ini yang dianggap sebagai pentolan Wahabi di kemudian hari di zaman ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, Pak, hidup pada abad ke-12 Hijriyah. Jadi penamaan Wahabi itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya lahir, jauh-jauh hari. Yang dimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu itu mendakwahkan tauhid supaya menjauhkan kesyirikan dan supaya menegakkan sunnah Rasul. Namun kemudian banyak orang yang tidak suka kepada beliau. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka kepada beliau ini menisbatkan beliau kepada firqah Wahabiyah. Memang kebetulan ada Abdul Wahabnya gitu, Pak. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Para ulama yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak, Pak. Di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar. Di antaranya Al-Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam. Di antaranya penulis kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, ya, Al-Alusi. Itu juga memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak sekali ulama yang memuji beliau. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Namun kalau kita perhatikan ya kepada akidah beliau, ya pertama beliau manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, ternyata akidah beliau tidak keluar dari akidah 4 madhab. Dan beliau sendiri di atas madhab Hambali.
mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan Wahabi, ini Wahabi yang mana ya? Siapa yang dimaksud dengan Wahabi ini? Ya. Kalau yang dimaksud Wahabi itu artinya yang berjenggot, yang di atas mata kaki. Kita katakan yang mensunahkan jenggot siapa? Rasulullah. Yang mensunahkan di atas mata kaki siapa? Rasulullah. Masa Rasulullah disebut Wahabi juga gimana? Tidak mungkin. Ya. Maka kita hati-hati dalam masalah menuduh orang lain sebagai Wahabi dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Mana yang didahulukan Ustadz? Mengutamakan hadis sahih dari riwayat siapa saja atau hanya berpegang teguh kepada riwayat Bukhari saja? Pak, antum jangan mengira hadis sahih itu hanya ada dalam sahih Bukhari. Imam Bukhari sendiri yang mengatakan begini, aku hafal 200.000 hadis sahih dan aku tidak memasukkan semua hadis sahih dalam bukuku sahih ini. Berarti kata Imam Bukhari apa? Wa ma taraktu minhu aktsar, yang aku tinggalkan dari hadis yang sahih yang aku tidak sebutkan dalam bukuku ini lebih banyak lagi. Berarti banyak hadis sahih yang tidak terdapat dalam sahih Bukhari. Ya. Maka hadis yang sahih banyak ada dalam sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Tabrani, Musnad Imam Ahmad, banyak Pak. Namun memang yang diakui oleh para ulama dan disepakati sebagai kitab yang paling sahih itu sahih Bukhari dan Muslim, betul. Tapi bukan berarti bahwasannya hadis yang di luar Sahih Bukhari tidak sahih. Tidak demikian pengertiannya. Ya. Sebetulnya saya ingin sekali ya di sini membahas Sahih Bukhari ya. Tapi nanti deh dilihat, takutnya keberatan apa gimana. Apa hukumnya orang yang suka meledek hadis? Masya Allah. Orang yang meledek hadis sama saja meledek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Orang yang mencela hadis itu ucapan siapa, Pak? Ucapan Rasul. Rasulullah berbicara dari hawa nafsu nggak, Pak? Hah? Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, Pak. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kuntu aktub kullama qalahu Rasulullah. Aku dahulu mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du ashabi Rasulillah. Rupanya sebagian sahabat ada yang menegurku dan berkata, bagaimana kamu hendak mencatat semua yang Rasulullah ucapkan? Beliau kan manusia. Beliau berbicara dalam keadaan marah dan ridho. Akhirnya aku pun berhenti mencatat. Namun setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, benarkah demikian? Apa kata Rasulullah? Uktub, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma kharaja minhu illal haqq. Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Lihat, ya. Rupanya Pak, sebagian orang di zaman ini ada yang menolak hadis gara-gara apa katanya? Terpengaruh oleh penulisan yang ditulis seorang orientalis. Katanya hadis itu baru dikumpulkan dan dibukukan setelah 200 tahun. Ini orang yang tidak paham sejarah. Justru di zaman Nabi banyak sahabat yang mencatat hadis. Di antaranya Amr bin Al-As, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, di antaranya siapa? Anas bin Malik, sebagaimana Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan ya dalam kitab beliau yang berjudul Kitabatul Hadis, bahwa Anas bin Malik mencatat hadis-hadis Rasul. Setelah dicatat dibacakan lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mencatat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas
memiliki buku catatan hadis sepenuh unta, sepenuh muatan unta. Maka ini menunjukkan ya akhwat Islam bahwa hadis itu sudah dicatat di zaman Rasul. Iya. Maka ikhwatal Islam azakumullah, orang yang meledek hadis berarti dia sudah meledek ya pensyariatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ikhwan mengirimkan pesan-pesan dakwah kepada teman-teman akhwat dalam rangka dakwah, boleh enggak? Boleh kalau memang tidak ada modus di belakang itu. Masalahnya terkadang suka modus, Pak. Ada udang di balik lempeye. Kalau memang hanya sebatas ingin share ilmu aja, silahkan. Misalnya punya teman-teman yang kuliah dulu, kasihan mereka supaya dapat hidayah. Ya udah kirim-kirimin mereka, dikirimin. Ya, silahkan dengan syarat aman dari fitnah. Tapi kalau ternyata tidak aman dari fitnah, waspadalah. Kalau ia pacaran dan zina pada saat bulan Ramadan, wajib bayar kafarat enggak, Ustaz? Siapa yang berzina di siang hari Ramadan, zina yang dimaksud di sini kemaluan dengan kemaluan. Kalau hanya sebatas pacaran doang ya tidak ada kafarat, Pak. Tapi kalau zina ya dia wajib pertama bayar kafarat. Bahkan dalam negeri Islam, pemuda-pemudi yang berzina itu dicambuk 100 kali, lalu dibuang setahun lamanya. Ya, tapi negeri kita tidak menegakkan hukum Islam. Maka dia wajib taubat kepada Allah dan bayar kafarat. Kafaratnya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membayar memberi makan fakir miskin 60 orang. Apa benar Ustadz anak yang soleh bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dari api neraka? Meskipun kedua orang tersebut ya tidak pernah beribadah dan beramal soleh. Iya betul, selama orang tuanya wafat di atas iman dan Islam. Selama ia wafat di atas la ilaha illallah, insya Allah. Jangankan anak soleh, Pak, teman yang soleh aja bisa kok. Ya, sebutkan dalam Bukhari dan Muslim bahwa ketika kaum mukminin melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka kaum mukminin akan datang kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia sholat bersama kami dan berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Dan terus kaum mukminin minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Maka kemudian Allah berfirman, idhabu ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun pergilah ke neraka, dikeluarkan teman-temannya yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Teman aja bisa, apalagi anak. Ya. Dan anak itu Pak hasil usaha orang tua. Makanya Syekh Albani rahimahullah ketika menjelaskan hadis apabila seseorang meninggal dunia akan terputus darinya seluruh amalnya kecuali 3, diantaranya anak soleh yang mendoakan. Kata beliau berkata apa? Hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tua itu doanya saja. Sebab kalau hanya doa yang sampai, apa keistimewaannya anak dibandingkan orang lain? Karena orang lain pun kalau mendoakan sampai. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa semua amalan anak soleh sampai ke orang tuanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tuanya. Ya.
Apabila makmum masbuk, sholat zuhur 4 rakaat. Dia masuk ke masjid dan ikut mulai rakaat kedua ketika imam salam. Makmum naik lagi ke rakaat keempat. Apabila makmum masbuk sholat zuhur 4 rakaat. Dia masuk ke masjid dan ikut mulai rakaat yang kedua. Ketika imam salam, makmum naik lagi ke rakaat yang keempat loh. Kan rakaat kedua, kalau salam naik ke ketiga dong. Ya bukan keempat berarti. Apakah ketika takbir mengangkat tangan? Oh, maksudnya pas Maksudnya makmum ketika masuk itu bagaimana ya? Ini pertanyaannya nggak jelas nih. Kalau kita masuk ya sholat dalam keadaan imam sedang tahiyat gitu. Apakah kita takbiratul ihram apa gimana? Ini terjadi dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan takbiratul ihram dulu, lalu langsung ikut imam. Sebagian langsung takbir dan langsung ikut imam. Dan pendapat yang kedua itu wallahu alam yang lebih sesuai dengan sunnah. Wallahu alam. Sebagian dalam riwayat Mu'adz bin Jabal. Sampai saat ini saya belum bisa meninggalkan bank konvensional untuk tabungan karena digunakan untuk kemudahan transfer. Ya, apakah saya berdosa? Fatwa dari para ulama, kalau memang itu hanya sebatas untuk kebutuhan transfer dan kemudahannya, maka itu diperbolehkan. Itu yang pernah saya tanyakan kepada Syekh Saleh Suhaimi juga. Ustadz, di dalam riwayat Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya. Apa faidahnya ya Ustadz? Manakah yang lebih baik mengakhirkan sholat isya atau sholat berjamaah awal waktu? Jelas yang paling bagus itu sholat berjamaah awal waktu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengakhirkan sholat isya pun berjamaah. Ya. Maka dari itu antum jangan nanti ajalah di akhir waktu. Enggak, karena keutamaan sholat berjamaah melebihi daripada akhir waktu. Ya. Apa faidahnya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apa hikmahnya kenapa diakhirkan itu lebih utama? Yang jelas kita imani saja. Karena terkadang ada syariat-syariat yang kita tidak paham hikmahnya apa. Ustadz, saya pernah baca tentang hadis yang melarang nikah shigor. Mohon penjelasannya apa sih nikah shigor itu? Begini Pak, ya, Bapak punya teman ada adiknya perempuan, dan Bapak juga punya adik perempuan. Terus Bapak bilang ke teman, kamu mau nggak saya nikahkan sama adik saya? Tapi dengan syarat kamu nikahkan saya sama adik kamu. Dan itu sebagai maharnya. Maka ini yang dilarang. Nah, ini disebut dengan nikah shighar, haram hukumnya. Ya. Apa hukumnya menggabungkan niat? Tergantung. Kalau itu ibadah yang tidak bisa diwakili oleh ibadah lain tidak boleh. Seperti sholat fardu tidak boleh digabungkan. Seperti misalnya antum 4 rakaat niatnya double, sholat maghrib, sholat duhur dan asar sekaligus, nggak sah, nggak boleh. Ya, maka yang seperti ini kata para ulama tidak sah. Tapi kalau itu ibadah-ibadah yang memang bisa digabungkan, seperti sholat sunnah, ya maka boleh. Contoh misalnya antum masuk masjid, niatnya dua, sholatnya 2 rakaat dengan niat 2. Sholat tahiyat masjid dan sholat qabliyah subuh misalnya. Boleh? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,
Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan boleh. Dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula kias kepada hadas. Kalau antum berhadas ya, hadas besarnya berapa kali? 4 kali. Hadas kecilnya 10 kali. Wudunya berapa? Hah? Hadas kecilnya 10 kali. Hadas besarnya 4 kali. Mandinya berapa kali? Cukup 1 kali enggak? Cukup 1 kali. Maka kata Ibnu Qudamah dikiaskan kepada ini. Ya. Sementara Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh digabung. Dasarnya hadis innamal amalu binniyat juga. Namun pendapat yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur. Boleh digabung. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang punya keinginan ya ahammahul amr, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kata-kata hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu ini memberikan makna kepada kita bahwa sholat istikharah itu bisa digabung dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan itu pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.